beraktivitas. Yang salah kan kalau persepsi kita ya, persepsi orang normal tuh fantasi di seksualnya. Oh gitu. Ada kesalahan yang emang kodratnya perempuan ke pria, pria harusnya ke wanita juga kan. Bukan wanita ke wanita atau pria ke pria. Oke, feel itu yang mereka gerakkan. Oke, feel itu kamu explore. Feel itu ayo kamu kembangkan. Kamu suka berhubungan seksual sama perempuan, ayo. Gimana caranya biar berhubungan seksual dengan perempuan ini nggak berimbas buruk HIV dan lain-lain, ini caranya lah. Itu kan jadi nggak. Kesimpulan ini masih ada lagi nggak nih? Sudah. Kesimpulan intinya kalau untuk kita dari perempuan sadar vagina pasti kalau ada yang bilang saya ini merasa LGBT ini sejak lahir, enggak. Oh gitu. Jadi LGBT itu bukan penyakit genetik, bukan penyakit menurun, bukan. Penyebab LGBT adalah yang pertama pasti lingkungan. Hai Pinusian, selamat datang di Kedai Pintar, satu-satunya program edukasi seksual kolaborasi antara pinusi.com dan Perempuan Sadar Vagina, mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu. Karena selalu ada ilmu di Kedai Pintar. Nah, pada episode hari ini kita akan membahas tentang LGBTQ+++++++. Banyak pokoknya plusnya. Tapi sebelum saya masuk materi, kita akan berkenalan. Kalau ini benar-benar dokter yang benar-benar hidup saya tuh selalu dipengaruhi oleh beliau, ya, selalu teks saya, selalu ngingetin saya jaga kesehatan KJJ. Siapa lagi kalau bukan Dokter Inge Setio Arianto, founder dari Perempuan Sadar Vagina. Dan ada satu orang yang benar-benar berjiwa muda, luar biasa sibuknya, jadwalnya padat, selalu memberikan edukasi juga buat teman-teman seumurannya. Siapa lagi kalau bukan Fauzan Anugrah Arianto dari ISMKI. Hai Kakak Fauzan. Salaman dulu. Aduh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat sekarang. ISMKI, apakah itu? ISMKI itu KJJ, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Kami itu organisasi tertua dan terbesar untuk seluruh mahasiswa kedokteran Indonesia. Oh, jadi seluruh mahasiswa yang di Indonesia tuh? Betul. So far kami udah menaungi 90 institusi. Jadi ya, dari Aceh sampai Papua itu yang ada FK-nya itu dinaungin sama ISMKI. Waduh, keren banget. Berarti ini memang ISMKI ini bukan sembarangan ya Bu Dokter ya? Dan Bu Dokter apa kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah always sehat dan Sehat berbagi. Ya. Pasiennya banyak yang sakit ya? Ya kalau nggak sakit nggak bakal ke dokter. Bu Dokter, Yes. fenomena tentang LGBTQ. Nah, Fauzan juga mungkin sering memberikan penyuluhan atau edukasi kepada teman-teman. Ada Betul, juga pasti yang mengangkat tema-tema tentang LGBT. Betul, bahkan di sekitaran kita nih, Bu Dokter, itu sehari-hari pasti kita pernah atau sering melihat LGBTQ dan plus-plus. Kalau sekarang udah ada plus-plusnya ya, Bu Dokter ya. 98 loh Kak. 98. Diagnosa, yes. Aduh, itu di sana bukan, Bu Dokter, bukan di sini ya. Maunya dibawa ke sini. Jangan dong, Bu Dokter. Udah pakai Q plus 1 aja udah ribet. Loh, ini kan udah ada program ya, work agenda. Nah, makanya kita harus nanti kita bahas. Nah, Bu Dokter nih, untuk memasuki ke dalam materi kita nih, LGBT sendiri kan bukan hal yang baru. Menurut kalian fenomena ini tingkatannya sampai mana nih sekarang nih? Mungkin kalau dari saya KJJ ya, LGBTQ emang bukan baru kan, udah dari dulu banget. Mungkin dulu lebih underground bahasanya kan. Terselubung mereka. Biasanya tidak terlihat. Mulai dari Wadam dulu kan panggilannya wanita Wadam, wanita Adam. Atau Warlerwor ya. Warlerwor. Dulu ada mungkin kan sampai ada yang emang organisasi-organisasi yang melindungi lah atau perkumpulan mereka gitu kan, perkumpulannya. Nah, mungkin sekarang emang kalau kita lihat ya lagi jadi tren juga mungkin di dunia buat orang tuh mengaku, buat orang tuh dia speak up bahasanya kan. Speak up. Kalau saya LGBT, saya transgender, saya biseksual, saya gay, saya lesbian. Itu mungkin lagi jadi tren sih sekarang, dan itu menurut saya pribadi ini jadi masalah yang serius juga. Karena LGBTQ bukan hanya permasalahan sosial aja, tapi ini juga bisa berdampak panjang juga kan. Masalah kesehatan orangnya, terus masalah mentalnya juga. Terus ini kalau emang nggak ditata laksana dengan baik, ini bisa menyebar sangat luas, dan yang perlu kita garis bawahi ini bukan sesuatu hal yang benar gitu loh Kak J. Oke, jadi banyak juga di luaran sana ada yang ngomong gini, banci nggak beranak tapi nambah banyak gitu Bu Dokter.
Ada pepatahnya ya? Ada pepatahnya. Iya, banci kayak gak beranak tuh. Ada aja banci di mana-mana gitu kan kayak gitu. Banci Itu nggak termasuk- beranak tapi nambah nambah banyak. Itu dia, itu mungkin itu lebih ke apa namanya? Kesikisnya juga ya. Betul. Kalau boleh cerita dikit ya Kak J. Kemarin kebetulan saya baru belajar juga kan ya. Oke. Mungkin izin koreksi dokter kalau nggak salah. Kemarin saya sempat baca-baca ada namanya PPDGJ. Itu diklasifikasikan juga buat orang-orang LGBT ini masuk ke dalam ODM ke orang dengan masalah kejiwaan. Kejiwaan. Iya, bukan kan ada ODGJ, ada ODMK. ODGJ kan Oke. orang dengan gangguan kejiwaan, kalau Oke. ODMK orang dengan masalah kejiwaan. Oh, kalau ODMK itu masih sadar dia? Masih sadar, masih aware, bisa beraktivitas segala macam. masih bisa beraktivitas. Yang salah kan kalau persepsi kita ya, persepsi orang normal tuh fantasi di seksualnya. Oh gitu. Ada kesalahan yang emang kodratnya perempuan ke pria, pria harusnya ke wanita juga kan. Oke. Jadi bukan wanita ke wanita atau pria ke pria. Bahkan malah ada yang pria maunya ke wanita ke pria juga, ada yang Ada dua-duanya, yang bisex biseksual, bahkan gitu. Ya. ada yang biseksual juga. Itu juga masuk ke masalah kejiwaan fantasi seksualnya kan berarti ada yang salah ya kan di situ. Itu aja kalau. Nah, terus kasih tahu Kak JJ, PPDGJ itu apa? Ya. Oh ya, PPDGJ itu pedoman pelaksanaan diagnosis gangguan kejiwaan. Oh gitu. Itu ngapain aja di situ? PPDGJ sebenarnya kalau buat mahasiswa ya, kalau kami mau lihat kasus-kasus, mau lihat diagnosis, biasanya lihatnya dari situ aja buat belajar Oh gitu. gitu. Untuk di riset juga. Untuk di riset juga. Kasus-kasus yang sudah ada. Kasus-kasus gitu. yang udah ada. Oh gitu. Kasus saya belum ada di situ. Bu dokter, alasan apa sih sehingga seseorang bisa menjadi LGBT atau jadi suka sesama jenis? Oke. Kenapa nih Bu dokter? Kalau kita mau lihat penyebabnya apa aja, itu ada 3. Apa tuh? Yang pertama penyebab orang jadi LGBT, yang pertama lingkungan, yang kedua psikologis, yang ketiga itu biologi atau hormonal. Oh gitu. Sekarang kita bahas satu-satu. Boleh. Siap. Yang pertama itu lingkungan, Lingkungan mempengaruhi ya? mempengaruhi, dan LGBT itu menular lewat lingkungan. Oke. Tadi kan Kak Jeji bilang banci nggak beranak tapi makin Nambah banyak. banyak. Nah itu kan berarti lingkungan. Betul. Yang kedua psikologis. Saat tadi saya sebelum hadir di sini ngomong-ngomong sama ada Kakak Adnan dari ISMKI bahwa kalau manusia ini tidak lengkap eduseknya di usia 2 tahun ke atas tentang identitas gendernya, kalau laki seperti apa ya tentunya kan itu ini ya apa namanya orang tuanya yang memberikan apa namanya Kasih pembelajaran. memberikan pembelajaran, memberikan guidance. Nah, itu nanti akan membentuk psikologis dia yang nggak sesuai antara Oke. seksnya dengan identitasnya. Oke. Nah, itu psikologi. Yang ketiga ini sedikit jumlahnya, yaitu biologi atau hormonal. Ada beberapa orang yang terlahir kelaminnya ganda. Jadi ada satu kasus kemarin itu, jadi dia laki tapi penisnya itu nggak turun semua. Nggak keluar gitu maksudnya? Nggak keluar. Jadi Oke. cuman mulut penisnya mulut penisnya itu yang kelihatan di depan. Dipikirnya orang itu klitorisnya gendut. Oh, tembem ya Bu dokter. Padahal itu penisnya, tapi ada di dalam penisnya di itu dalam. gagal turun. Namanya tuh desensus gagal turun. Nah, kasus-kasus seperti itu, nah itu bukan LGBT, itu bukan, bukan. Memang Jadi dia itu kesalahan. memang laki, Memang kelainan. tapi karena penis nggak punya penis dikira perempuan. Jadi dia merasa loh saya ini perempuan tapi kok kayak laki, tapi bukan LGBT. Dan tapi tertariknya sama perempuan. Nah, gitu. tadinya dia sama perempuan. Nah, Kiranya lesbi mungkin. padahal Nggak taunya, sebenarnya bukan. pas dicek Pas dicek di foto ternyata di dalamnya memang nggak ada organ perempuannya, rahimnya nggak Nggak ada, ada sel rahim. telurnya nggak ada. Oh. Dan setelah dicek DNA-nya ternyata dia laki. Oh gitu. Jadi diputuskanlah untuk merubah si kelaminnya Ini menjadi laki-laki. nggak laki ya maksudnya. Oh, itu diapain Bu dokter? Dioperasi apa? Dioperasi. Kayak keong gitu. Ya pasti operasi. Keluar. Haha, kan keluar tuh. Pasti operasi. Operasi Nah ya, terus dokter. penisnya tuh ya direkonstruksi untuk seperti asli. Oke, walaupun kan nggak- tadi Bu dokter bilang ada 3 apa namanya penyebab menjadi LGBT. Ada satu lagi nggak kira-kira Bu dokter? Kalau dari saya nih, Iya. saya punya pemikiran ada satu lagi sebenarnya Bu dokter. Di sekeliling saya ada yang menjadi LGBT karena kebutuhan hidup. Itu termasuk nggak Bu dokter? Termasuk salah satu alasan nggak? Misalkan dia berperan menjadi seorang banci atau waria atau bahkan dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa bekerja, dia cuma mengandalkan physically cakep apa segala macam, tapi dia nggak bisa bekerja. Dan yang tertarik sama dia kebanyakan misalkan nih kaum cowok juga, dia kan cowok, kaum cowok yang suka sama dia, kaum cewek nggak ada yang suka maksudnya gitu. Jadinya akhirnya terjebak menjadi prostitusi,
kepada sesama jenis atau kepada lain jenis, itu termasuk nggak salah Iya. satunya? Itu bisa kita masukkan ke dalam klasifikasi lingkungan. Lingkungan. Oh, itu termasuk Iya, termasuk masuk ya, lingkungan. dokter? Lingkungan yang membuat dia untuk Seperti agar itu. bisa diterima, kamu harus menjadi wadam. Agar bisa diterima, kamu harus menjadi laki-laki walaupun dia perempuan. Lingkungan. Oke, ada juga kayak Tesi, komedian, Ya, dia memang laki-laki lingkungan. dan cuman untuk pekerjaan aja, tapi aslinya memang laki-laki. Tapi kalau si Tidak Tesi ini terpengaruh. kan bukan LGBT, dia kan laki-laki memang asli. tapi hanya perannya saja kan. Iya, hanya perannya seperti itu. saja. Nah, belum lama ini nih beredar nih, Daniel Mananta membeberkan terdapat sekolah elit bertaraf internasional diduga dukung LGBT. Karena setahu saya ya, kayak ada 3 toilet di sekolah itu. Iya. Ada toilet cewek, toilet cowok, dan toilet netral kalau nggak salah. Itu bagaimana menurut Fauzan? Oke, mungkin kalau dari saya Kak JJ ya, sebenarnya masalah pendidikan ini harus kita jelasin dulu nih, ini dia sexual education atau sexual oriented education. Jadi yang mau diedukasi ini masalah seksualnya atau orientasi seksual siswanya ini nih. Soalnya kalau edukasi seksual yang banyak lah udah dibahas sama Pinusi kan, kayak gimana sih hubungan yang bertanggung jawab segala macem. Tapi kalau sex oriented education ini bagaimana orientasi seksual orang menganggap dirinya sendiri kan. Jangan sampai kayak banyak kasus kan, saya laki-laki yang terjebak di tubuh perempuan, saya perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Nah makanya mungkin ada gender netral kan, kalau mau di netral. Nah sebenarnya kalau menurut saya ini salah di pola pikirnya itu KJ. Oke, mindset ya. Mindset, balik lagi ke masalah mindset ini kan. Jadi ada yang salah nih, yang tadi ODMK, mungkin ada persepsi yang salah dari edukasi awalnya kan di lingkungan rumahnya, atau ada kesalahan penyampaian juga nih di sekolahnya. Nah ini yang emang harus jadi concern utama ya dok ya, kayak gitu. Tapi ini masih bisa diatasi sebenarnya KJ, masih bisa nggak sampai memperburuk lah selama bahasanya belum koitus kan, belum berhubungan. Jangan sampai siswa-siswanya ini yang di sekolah elit ini nanti dia diajarkan sampai orientasi seksual koitusnya atau berhubungannya itu laki-laki bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan, atau bisex tadi yang sempat KJ sebutin. Nah untuk Fauzan sendiri pribadi setuju nggak ada 3 toilet itu? Kalau menurut saya sesuai kodratnya kan ya, Tuhan sendiri menciptakan Adam dan Hawa. Betul. Bukan Adam dan Rahmat. Adam dan Bram. Jadi ya itu sesuai dengan kodratnya sebenarnya KJ kalau menurut saya ya. 2 aja berarti. Iya. Laki-laki Dan perempuan. Buat tadi yang dijelaskan dokter masalah-masalah medis tertentu itu bisa dicek up lagi kan. Tadi mungkin izin nambahin dokter ya. Ada juga KJ kalau menarik. Jadi laki-laki tapi punya payudara. Namanya ginekomastia. Iya. Itu punya payudara Besar tapi dia. tapi laki-laki itu kesalahan ya genetik gitulah KJ. Tapi itu dibedah lagi dikit aja. Ada air susunya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Kosong kelenjar ya? susunya. Nggak Jadi ada emang kelenjar susunya? apa ya? Kebanyakannya adiposa gitu, lemak. Oh, lemak tuh. Lu nge-gym makanya gym. Nah, Bu Dokter, hal ini kan dianggap menjadi edukasi human right bagi anak-anak di Indonesia di sekolah tentunya. Namun ada hal lain yang ditakutkan apabila anak-anak di bawah 15 tahun itu sedang menjadi jati diri. Oke. Nah, gimana cara dia kan mau mengambil keputusan tuh Bu Dokter. Nah, gimana caranya untuk mengedukasi anak-anak di bawah umur ini? Nah, gini, saya paham yang ditanyakan sama Kak JJ tentang sekolah-sekolah internasional yang mendorong, istilahnya sekarang itu banyak gerakan namanya woke agenda. Jadi bagaimana caranya LGBTN, QN+ itu bisa masuk ke Indonesia itu istilahnya woke agenda. Oke. Kita untuk masalah isu-isu kemanusiaan, kita sayangi mereka. Isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan. Kita sayangi mereka. Oke. Yang harus kita perangi adalah yang salah itu dari mereka. Apa yang salah? Orientasi identitas seksnya, identitas gendernya, dan orientasi seksnya itu yang salah. Yang harus kita sama-sama perangi. Perbaiki. Yang harus kita perbaiki sama-sama. Jadi kalau saya pribadi sebagai orang Indonesia, karena saya tinggalnya di Indonesia, kita semua tahu Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua yang kita kerjakan di dunia ini harus berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Apa katanya Tuhan? Tuhan menggariskan bahwa di dunia ini seks laki-laki perempuan. Tuhan menggariskan itu clear. Jadi untuk saya, kan saya orang Indonesia, saya sama sekali
menentang kalau misalnya ada gerakan-gerakan atau propaganda-propaganda yang hanya karena isu-isu kemanusiaan memberikan hak untuk orang agar bisa mengeksplor feel-nya tanpa melihat seks dari lahir. Gitu kan? Diberi kebebasan untuk mengeksplor feel-nya. Itu yang saya justru kalau misalnya ada kesalahan kita guidance. Ada kesalahan kita guidance. Kalau sampai cara berpikir ini ada ke anak berusia di bawah 15 tahun. Sekarang gini Kak Ji, kita aja nih yang udah berusia seperti ini, kita aja yang udah berusia udah tua kayak begini, kadang-kadang kan kita cenderung untuk maunya kita, bukan maunya Tuhan. Yang enak menurut kita, bukan yang bagus menurut Tuhan. Betul. Itu yang sudah sekitar. Bagaimana anak-anak di bawah 15 tahun itu kan dia cenderung apa maunya saya. Apa sukanya saya. Dia belum punya pemahaman yang pasti, yang benar, yang mancep sampai alam bawah sadarnya mana yang baik, mana yang benar. Tapi dia sudah diberi kebebasan untuk memilih. Feel saya perempuan ya. Feel saya suka sama perempuan. Oke, feel itu yang mereka gerakkan. Oke, feel itu kamu explore. Feel itu ayo kamu kembangkan. Kamu suka berhubungan seksual sama perempuan, ayo. Gimana caranya biar berhubungan seksual dengan perempuan ini nggak berimbas buruk HIV dan lain-lain, ini caranya lah. Itu kan jadi nggak, akhirnya kalau misalnya itu masuk ke anak-anak yang belum punya pemahaman di alam bawah sadar yang tepat, nah tinggal kita tunggu apa? Tinggal kita tunggu kerusakan negeri ini. Oke, terakhir nih untuk Fauzan nih, dampak apa sih jika seseorang menjadi LGBTQ++? Ada dampaknya nggak? Oke, mungkin kalau dari saya aja ya. Jadi yang pertama nih masalah yang concern saya kan ya, masalah kesehatannya. Pasti kan orang yang berhubungan sesama jenis atau bisex itu kan nggak mungkin secara normal kan. Betul. Misalnya contoh pria dengan pria bisa oral seks atau anal. Nah ini bisa ningkatin risiko penyebaran HIV, betul, AIDS, bisa IMS. Terus juga bisa aja karsinoma, kanker mulut, kanker anus. Ini bisa meningkatkan risiko-risiko penyakit yang memang seharusnya tidak ada kan. Ambeien. Jadi ya itu mengada-ngadakan penyakit kan. Terus juga masalah di sosial juga. Masalah gimana caranya dia nyari validasi dirinya sendiri, pengakuan. Terus juga masalah hubungan dia sama mungkin keluarga, teman-temannya, rekan kerjanya dan lain sebagainya. Ini pasti bakal ada permasalahan sedikit aja pasti. Ini bisa pecah gitu kan, buat dia mencari validasi itu kan, karena orang yang sekarang lagi marak-maraknya kan, si paling validasi nih tentang hal tersebut. Sama yang terakhir, paling masalah mental sih kayaknya. Oke, mentalnya harus dibenerin juga ya, betul, harus ke psikolog ya. Betul. Dan Bu Dokter, kesimpulan dari episode kali ini, silakan Bu Dokter. Kesimpulan, ini masih ada lagi nggak nih? Sudah. Kesimpulan intinya kalau untuk kita dari perempuan sadar vagina pasti kalau ada yang bilang saya ini merasa LGBT ini sejak lahir enggak. Oh gitu. Jadi LGBT itu bukan penyakit genetik, bukan penyakit menurun, bukan. Penyebab LGBT adalah yang pertama pasti lingkungan. Yang kedua pasti psikologisnya ada yang salah. Yang ketiga itu ya yang tadi saya udah bilang, faktor biologi dan hormonal. Jadi bagaimana caranya agar orang itu nggak sampai jatuh ke LGBT, pastikan lingkungan kita jauhi lingkungan LGBT. Kalau misalnya kita mau berubah, mau jadi baik, ya pastikan tinggalkan lingkungan yang itu. Jauhi teman-teman yang sudah. Yang kedua pasti edusek. Kalau misalnya kita ngelihat, saya sejak kecil suka main boneka, ya berarti orang sekitarnya yang nggak tanggap. Betul. Merasa itu. Memang ya mau nggak mau, suka nggak suka sebagai orang tua, itu harus aktif memberikan edusek. Memberikan kepada anak-anaknya itu identitas gender itu seperti apa, gitu, sesuai dengan seksnya. Jadi begitu. Yang ketiga pasti Tuhan. Kembali ke Tuhan. Oke, guys, itu dia pembahasan kita pada episode kali ini. Jadi semuanya tergantung kepada pinusian semua. Mau menjadi LGBT sudah ada dampak-dampaknya, ambil resikonya, ya urusan dari pinusian. Pokoknya jangan lupa tetap terus saksikan Kedai Pintar karena selalu ada ilmu di Kedai Pintar. Thank you.